Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu.
teman-teman semua yang sudah pulang, selamat datang di bulan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami masih diberikan kesehatan hingga hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kita bersyukur, haleluya, amin. Welcome to Februari 2022. Kita sudah memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru juga, empowering yourself atau berdayakan dirimu. Kita harus memberdayakan diri kita. Kita yang mungkin sudah kerja nih, yang di kantoran, kalian pasti ada dong masa-masa training gitu ya. Di training dulu, kadang-kadang training itu ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi setelah di training nggak mungkin udah selesai training kan pulang sana, udah nggak usah kerja, kan nggak gitu. Justru adanya training supaya orang ini bisa kerja. Kalian yang punya usaha sendiri gitu di sini, ketika ada karyawan baru masuk pasti di training dulu kan, dilatih ini caranya begini, menjualnya begini. Kalau dia bagian administrasi, ya cara menulis pembukanya begini dan sebagainya. Ketika memasuki tahun ajaran baru dari SD ke SMP, juga ada yang namanya dulu ospek, sekarang udah diganti jadi MOS. MOS itu sebenarnya pengenalan siswa yang baru tentang sekolahnya, di mana lab, di mana ruang kelas, di mana UKS, di mana ruang BP, di mana ruang guru. Nah harusnya seperti itu ya MOS ya, tapi nggak tahu ada penyelewengan nggak. Nah intinya adalah kita dipersiapkan sebelum kita diberdayakan. Kita ada masa-masa di mana kita dilatih, dididik, dibentuk untuk menjadi pribadi yang paham tentang semua aturan, tentang semua hal yang diperlukan untuk kita bisa melayani Tuhan. Di gereja sebelum orang bisa melayani, pelayanan musik katakan, mereka pasti dites dulu kan, kemampuan bermusiknya semana sih. Ya jangan sampai orang nggak tahu apa-apa tentang musik, tiba-tiba minggu depan jadwal main musik, ya ibadah langsung hancur kalau orang nggak bisa main musik kan. Semuanya makanya perlu dites, ada tes masuknya gitu. Bukannya jahat, enggak, justru biar tahu sampai sejauh mana orang ini bisa melakukan tugasnya. Itu fungsi dari training. Nah ketika trainingnya ini sudah selesai, barulah orang itu diberdayakan gitu. Atau bahasa agak kasarnya tuh dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu nggak salah loh. Dimanfaatkan itu ya namanya kalau saya punya teman ngerti komputer, lalu komputer saya bermasalah, ya saya manfaatkan teman saya. Kenapa? Ya karena dia teman saya. Saya tahu dia paham tentang dunia komputer. Ya saya manfaatkan pertemanan kami supaya masalah komputer saya bisa diselesaikan oleh teman saya. Nah itu sebenarnya arti dimanfaatkan. Ya tapi seringkali orang kalau udah dengar kata dimanfaatkan, artinya selalu negatif, artinya selalu jelek. Gua dimanfaatin gitu. Enggak melulu begitu teman-teman, enggak melulu begitu. Cuma ada yang dimanfaatkan secara tidak baik, ada yang dimanfaatkan secara baik gitu ya. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang berhasil memberdayakan dirinya sendiri setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Mari kita lihat dari firman Tuhan. Lukas pasal 19 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus naik ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Jadi jangan khawatir teman-teman yang badannya pendek. Kalian bisa kok jadi kepala gitu ya. Tinggi badan tidak mempengaruhi prestasi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita perlu tahu dulu pandangan umum orang-orang tentang pemungut cukai. Pemungut cukai di Israel itu dibenci sama orang Israel. Kenapa? Karena pelakunya ya orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi menarik riba, menarik cukai atau menarik pajak dari sesama bangsanya yang waktu itu sedang dijajah oleh Romawi. Makanya kenapa pemungut cukai itu dibenci banget. Ya mungkin ada orang-orang pemungut cukai yang udah ya tanggung, dibenci juga, sekalian aja rese sama orang Yahudi. Lalu mereka berbuat seenaknya, mungut pajak setinggi-tingginya dan sebagainya. Dikorupsi lah. Makanya kenapa pemungut cukai itu dibenci. Itu pemungut cukai. Lah Zakeus ini kepala pemungut cukai. Jadi bayangin bagaimana orang-orang Yahudi melihat figur Zakeus ini yang adalah kepala pemungut cukai. Kita lihat ada satu gairah dalam Zakeus ketika dengar, Yesus mau datang lewat depan rumah gua. Yesus mau datang ke daerah gua. Waduh gimana? Ketika Yesus hadir di daerah Yeriko waktu itu, orang banyak udah berkumpul. Nah Zakeus katanya pendek gitu kan. Ya nggak tahu seberapa pendek. Itu loncat sana loncat. Wah nggak dapat. Akhirnya dia berpikir gimana caranya. Kayaknya Yesus bakal ke arah sana nih. Dia langsung lari memutar. Lalu ketemulah ada sebuah pohon ara. Dia manjat pohon itu. Buat apa? Supaya bisa ngelihat Yesus. Yesus itu kayak gimana gitu ya. Kok orang-orang banyak yang bilang, wah dia hebat, dia begini, dia begitu. Dan Zakeus segitu mau taunya tentang Yesus. Sampai dia manjat-manjat pohon. Dia kepala pemungut cukai loh. Dia buang harga dirinya. Dia gak peduli pangkatnya di masyarakat. Dia gak peduli kalau dia orang berada, orang kaya, orang tajir, orang terhormat. Dia gak peduli. Dia cuma punya satu tujuan. Dia mau ketemu Yesus. Zakeus kepengen banget ketemu Yesus. Zakeus yang dicap sama banyak orang. Orang berdosa lu. Mungut duit dari bangsa lu sendiri. Tapi Zakeus yang orang berdosa ini mati-matian mau ketemu. Mau lihat siapa Yesus itu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya. Yesus ketika lewat dari tempat itu, dia ngelihat Zakeus. Akhirnya Yesus bilang, Zakeus turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah seneng ya Zakeus. Orang tujuannya cuma pengen lihat kok Yesus itu kayak apa ya. Lah tiba-tiba malam ini dia jadi tamu kehormatannya Zakeus. Nginep di rumah Zakeus. Luar biasa kan? Orang yang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Pasti. Jadi kalau ada teman-teman yang gue udah berdoa, gue udah pelayanan, gue udah baca Alkitab, tapi gue nggak pernah ya kayak orang Kristen yang lain, kayak nggak pernah ketemu Tuhan. Ntar dulu, nyarinya sungguh-sungguh nggak? Atau hanya sekedar menjalani rutinitas saja? Habisnya gimana dong? Kalau nggak baca Alkitab dosa gitu. Siapa sih yang bilang kalau nggak baca Alkitab itu dosa? Siapa sih yang bilang kalau nggak berdoa itu dosa? Nggak ada hubungan. Dosa adalah dalam bahasa aslinya disebut hamartia, artinya menyimpang. Ketika hidup kita menyimpang dari apa yang firman Tuhan katakan, itu dosa. Jadi kalau tidak membaca Alkitab itu membuat kita jadi nggak tahu tentang maunya Tuhan apa. Jadi nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita makanya kenapa nggak tahu kita mesti ke arah mana, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita jadi nggak punya hubungan, jadi nggak pernah ngobrol gitu sama Tuhan kita. Makanya kita jadi nggak paham maunya Tuhan apa. Makanya kenapa ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita cuma bisa menyalahkan keadaan atau kadang-kadang menyalahkan Tuhan.
Sekarang ini kita tahu kasus-kasus COVID lagi naik lagi nih. Virus om-om ya, virus Omikron lagi naik nih. Tiba-tiba kena gitu kan. Teman kami beberapa ada yang kena, member gereja ini ada yang kena. Tapi orang yang punya Roh Kudus dalam hatinya, dia akan tetap bersuka cita walaupun kena virus. Karena ada damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi kalau orang nggak baca Alkitab, nggak doa, dosa nggak tergantung kondisi yang membuat kalian tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab itu. Kalau memang disengaja karena malas, karena ya udahlah ngapain baca-baca lah, enggak lah gitu ya, jelas itu salah, ya itu dosa, itu menyimpang dong. Firman Tuhan kan bilang renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya gimana mau renung kalau baca aja nggak pernah gitu kan? Jadi tergantung kondisinya. Nah Zakeus itu segitu pengen ketemu sama Yesus. Dan akhirnya Yesus mengabulkan keinginannya bahkan sampai nginep di rumahnya. Tapi lihat apa kata orang-orang ketika Yesus bilang, Zakeus gue mau nginep di rumah lu. Apa kata orang-orang yang ikut sama Yesus? Orang-orang yang ikut mendengarkan perkataan Yesus pada waktu itu bukan orang-orang yang gak ngerti firman. Ada orang Farisi di antaranya, orang yang paham Alkitab, orang yang ngerti banget semua tentang teologi, ada di situ. Tapi ketika Yesus mau menumpang di rumah Zakeus, orang-orang itu bilang begini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ngoyok gitu loh. Ngapain Yesus itu orang berdosa, ngapain nginep di rumah dia? Dia bilang, ngapain Yesus ke rumah orang berdosa? Ntar nular dosanya ntar nular gitu ya. Pernah gak kasih kalian waktu kecil begitu bercanda, ada yang jadi korban bully lah gitu. Ih anak cengeng, terus oh jangan gitu dong, terus kita kepegang, ketika kepegang, ih amit-amit nular, ih amit-amit gitu. Pernah gak kayak gitu? Nah kayak gitu mungkin barangkali nih respon dari orang-orang di tempat itu. Ini Yesus nanti ketularan dosanya, aduh Yesus gimana sih ini guru malah numpang di orang berdosa. Lihat orang-orang yang tipikal Kristen, agamanya Kristen, rajin dengar khotbah, rajin, tapi hidupnya nggak berubah. Nah itu kayak gitu tuh, menghakimi terus, tapi dia sendiri nggak berbuat apa-apa. Rajin baca Alkitab, rajin lihat quotes Pastor Graham, rajin bikin tulisan-tulisan menusuk gitu ya, yang kalau udah soal membanding-bandingkan gitu, ajaran ini, ajaran itu, gereja ini, gereja itu, jago banget. Tapi dia sendiri nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan buah yang diminta sama Tuhan untuk pekerjaan sama Tuhan, nggak pernah. Nah itu tipikal seperti itu udah ada dari zaman Yesus di dunia. Dan Yesus nggak peduli, dia tetap nginep di rumah Zakeus. Akhirnya ketika Yesus di rumah Zakeus, berbicaralah Yesus dengan Zakeus, dan hasil dari pembicaraan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita nggak tahu loh, Yesus ngomong apa sama Zakeus. Nggak ditulis. Yesus nggak ngomong gini, Zakeus kalau kamu nggak kasih perpuluhan, jangan salahkan saya kalau nanti berkatmu akan dimakan belalang-belalang pelahap. Langit menjadi tembaga, sungai-sungai menjadi darah, tanah menjadi tandus, rumah gentengmu bocor gitu. Enggak. Yesus nggak ditulis seperti itu ya. Yesus nggak begitu juga nih. Melihat karakter Yesus nggak akan melakukan hal itu, enggak. Tapi yang jelas hasil pembicaraan antara Yesus dengan Zakeus menghasilkan Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Yesus menumpang di rumah Zakeus, terjadi perubahan dalam hidup Zakeus. Ada perubahan pola pikir, metanoia. Luar biasa kan? Kita nggak tahu apa yang Yesus perbincangkan dengan Zakeus. Tapi yang pasti hasil pembicaraan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Menghasilkan sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Yang enggak hidup untuk dirinya sendiri. Orang sampai dia bilang, setengah harta gue kasih orang miskin. Supaya orang miskin bisa menikmati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu ciri orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman yang ngerasa
Gue harus hidup nih sesuai dengan firman Tuhan. Gue harus hidup seperti apa yang Yesus katakan. Tapi kalau nggak terjadi perubahan dalam hidupmu, berarti kamu nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Istri saya paling tahu, saya ini dulu kayak gimana kalau ngomong. Suka nyakitin, nyelekit. Dan kadang-kadang saya kalau negor istri saya tanpa saya sadari ya bukan sengaja. Tanpa saya sadari menyakiti hati dia. Saya sih nggak ngerasa. Saya baru tahu perkataan saya menyakiti dia ketika dia mulai manyun gitu ya. Mulai ngambek. Akhirnya saya mikir, oh itu salah ya. Oh oke. Saya belajar dari itu. Dan istri saya bukan tipikal yang seorang pengajar, bukan seorang guru gitu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak. Nganyun aja, ngambek aja. Tapi untungnya saya orang yang tipikal suka mengevaluasi diri. Ketika saya melihat istri saya mulai tensinya naik gitu ya, mulai emosi, saya mulai berpikir, tadi gue habis ngomong apa ya? Tadi gue ngapain ya? Kok dia sampai marah? Lalu evaluasi diri. Akhirnya sampai bertahun-tahun sampai hari ini. Saya belajar mengevaluasi diri sampai menjadi saya yang seperti sekarang. Saya yang sekarang ini tidak serta-merta hanya karena hasil saya duduk merenung. Enggak. Tapi karena hasil saya hidup berdua dengan istri saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saya ditajemin sama istri saya nih, lewat ngambeknya, lewat manyunnya gitu ya. Orang ada di sini lagi. Oke. Nah, itu yang membentuk saya sampai hari ini. Ada perjumpaan pribadi antara Zakeus dengan Yesus. Ada hidup pribadi antara saya dengan istri saya. Itu yang merubah saya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Kalau saya dulu adalah orang yang kalau ngomong kasar, ngomong yang bisa nyelekit, bisa nyakitin. Kalau sekarang udah mulai sering bermanis-manisan mulut saya, suka bergombal-gombal ria dengan istri saya ya. Istri saya walaupun suka ngomong, ih gombal, tapi saya tahu dia senang digombalin ya. Karena semua wanita suka digituin. Ya hanya untuk suami istri. Tapi itu merubah hidup saya gitu. Saya yang dulu masa bodoh dengan perkataan saya pikir, gua nggak salah, emang itu kenyataan. Sekarang mulai berpikir bagaimana caranya bisa mengucapkan sesuatu, mengucapkan apa yang ada di hati dengan cara yang lebih enak didengar. Dengan cara yang lebih baik. Nah itu namanya proses, ada perjumpaan pribadi. Dan juga bukan cuma karena saya hidup dengan istri saya, tapi karena saya juga memiliki Tuhan Yesus yang adalah kasih. Yesus tahu kapan harus ngomong keras, kapan harus ngomong tegas, kapan harus ngomong halus. Kapan harus ngomong untuk melembutkan hati orang-orang. Dan terlihat dari efek yang dialami oleh Zakeus. Zakeus hidupnya berubah ketika berbicara dengan Yesus. Dan kalau kita lihat ketika Zakeus bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Banyak orang yang mengeneralisir, menyamaratakan, pokoknya semua pemungut cukai itu penjahat, itu tukang peras, tukang korupsi, tukang ngambil harta yang bukan miliknya. Tapi bayangin, Zakeus sampai bilang gini, sekiranya itu gini, kalau gua pernah meras orang, kalau sampai pernah ketemu nih, kapan gua pernah peras orang, kasih tahu gue balikin uangnya 4 kali lipat. Zakeus pede. Mungkin dia menjadi pemungut cukai, bahkan menjadi kepala pemungut cukai. Tapi dia gak pernah melakukan hal itu. Dia gak pernah memeras orang. Dia menjadi kaya karena dia bekerja dengan benar. Maka dia tantang balik. Kalau emang ada yang gue peras, ngomong sama gue berganti 4 kali lipat. Makanya ketika orang-orang di sana pada bersungut-sungut bilang, ih kok makan di rumah orang berdosa sih Yesus, gitu. Panas juga kuping Zakeus gitu, panas gitu. Kalau emang ada yang gue peras, ngomong sini gue balikin 4 kali lipat. Gokil. Zakeus selama ini diem aja. Dia diem mendapat stigma dari orang-orang. Kalau pemungut cukai itu orang berdosa. Pemungut cukai itu brengsek. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia berani bersuara dengan cara yang benar. Dia berani mengutarakan apa yang ada di hatinya dengan cara yang benar. Dan setelah dia berbicara dengan Yesus, dia berdayakan dirinya untuk menjadi berguna bagi orang-orang sekelilingnya. Oh, setengah hartanya dikasih orang miskin. Itu luar biasa. Kita kadang-kadang setengah makanan kita aja kita ogah ngasih ke orang yang butuh. Dan setelah Zakeus memperkatakan hal itu, Yesus bilang gini, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Berarti
Ketika dia ngobrol di jalan sebelum ketemu dengan Zakheus, Yesus nggak ngomong terjadi keselamatan di antara orang-orang yang mendengarkan perkataanku ini. Karena banyak orang yang pengen dengar perkataan Yesus hanya buat menggugah hati aja. Wah, keren banget Yesus. Yesus keren banget dah. Aduh, gila kata-katanya. Waduh, tapi nggak pernah mengambil keputusan untuk berubah. Mereka hanya mau mendengar perkataan yang memotivasi, perkataan yang membakar atau yang membuat hati kita membara-bara gitu. Tapi nggak mau menaruh perkataan itu dalam dirinya sehingga hidupnya berubah. Nggak mau. Maunya, aduh gila, greget gitu. Tapi nggak berubah. Makanya setelah Zakheus, Yesus bilang terjadi keselamatan di rumah ini. Karena Zakheus pun keturunan Abraham. Dan Yesus kasih tahu alasan Yesus datang di ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita lihat ayat ini, setiap kali Yesus datang ke sebuah tempat, ke satu kampung, ke satu daerah, pasti ada perubahan yang terjadi. Setiap kali Yesus datang. Perhatiin kitab Injil kita. Ketika Yesus datang ke satu tempat, pasti ada perubahan. Bukankah kita sebagai anak Tuhan, ketika kita berada dalam satu tempat, ketika kita berada dalam sebuah gereja yang sama, bukankah tempat itu harusnya terjadi perubahan karena ada kita di situ? Tapi kalau tempat itu nggak pernah terjadi perubahan, ya mungkin berubah tapi ke arah yang lebih buruk, harus dipertanyakan apakah Roh Kudus ada dalam diri kita. Bukannya kita yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan harus kayak gitu. Kan katanya mau jadi serupa dengan Kristus. Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, harusnya di tempat dimanapun kita ada kemuliaan Tuhan di situ. Ada perubahan hidup terjadi di situ. Harusnya begitu kan? Jadi nggak cuma berhenti di teori. Gua mau jadi seperti Yesus. Kalau nyanyi sampai nangis-nangis, tangan bergetar, pinggul bergoyang gitu ya. Ku mau sepertimu Yesus. Kamu melayani dong sana. Males atuh, mager. Itu omong kosong. Zakheus mengalami messianic encounter. Hidupnya berubah. Dia memberdayakan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Yesus bilang barang siapa memperhatikan orang-orang miskin ini, dia melakukannya itu untuk aku. Firman Tuhan bilang begitu. Dan Zakheus akhirnya mengambil keputusan itu untuk memberikan setengah hartanya. Keren. Zakheus nggak cuma dengar apa yang Yesus katakan, tapi Zakheus mau melakukan apa yang Yesus katakan. Itu yang membedakan. Kalau cuma dengar, semua orang dengar. Tapi siapa yang mau melakukan? Nggak usah ngomong memberi harta dulu deh. Nggak usah ngomong kasih setengah harta, seperempat harta, semua harta, buah sulung, buah bungsu gitu, buah kandung, buah tiri, terserah. Nggak usah ngomong itu dulu. Kita ngomong yang simple-simple dulu. Udah mengambil bagian dalam pelayanan belum di rumah Tuhan di mana kalian berjemaat? Sudah pernah mengajukan diri untuk melayani enggak? Saya ingat dulu awal-awal pelayanan, saya datang kepada gembala. Saya bilang, Pak, saya mau pelayanan di sini. Oh, kamu bisanya apa? Nggak tahu, Pak. Kepengen aja pelayanan. Akhirnya saya ingat, pelayanan pertama saya di gereja itu adalah usher dan pemegang OHP. Buat yang nggak tahu apa itu OHP, OHP adalah nenek moyangnya multimedia di gereja. Ya, jadi kalau kalian pakai ketik-ketik, pakai keyboard, OHP itu adalah seperti proyektor. Dan liriknya memakai kertas dari bahan nika. Terus jadi kayak memproyeksi gitu loh. Kalau kalian suka main lilin tuh, walau mati lampu di tembok suka bikin kelinci gitu ya. Anjing gitu. Ini enggak, ini bentuknya tulisan lirik. Itu kayak gitu tuh OHP. Pakai kertas nanti tarik. Oke, verse. Oke, ref. Oke, ending. Oke, verse lagi. Dorong lagi. Jadi semua melihat tulisan itu di tembok. Hasil pantulan dari alat yang namanya OHP itu. Itu awal saya pelayanan. Saya mengajukan diri. Pak, saya bisa bantu apa di sini? Saya pengen pelayanan deh. Dulu saya gitu. Itu di gereja. Lain lagi kalau di rumah. Kalian yang kepala keluarga. Apakah sudah menjadi kepala keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kalian mengasihi istri kalian seperti Kristus mengasihi jemaat?
Ataukah kalian memakai title kalian besar-besar, gua kepala, gua imam, lu semua harus tunduk sama gua. Apakah seperti itu? Firman Tuhan gak bisa dipecah belah menjadi satu bagian. Enggak. Firman Tuhan itu ada satu bagian utuh. Firman Tuhan berkata memang laki-laki itu kepala. Tapi ada hukum yang lain untuk mengasihi istri kita. Untuk mendidik anak kita di jalan Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Untuk mengasihi mengasihi orang-orang. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu satu kesatuan dalam firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi kepala keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan? Istri-istri, apakah sudah menjadi penolong yang sepadan dalam rumah tangga? Ada banyak kasus perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi. Ketika si istri merasa dirinya lebih kaya daripada suaminya, dia menuntut cerai atas suaminya. Kalau dikatakan suami apaan itu? Suami kok kalah kaya sama istri. Gitu. Akhirnya dia cerai, dia mencari suami yang lebih kaya lagi. Kristen lagi, aduh ampun. Sedangkan firman Tuhan bilang perceraian gak boleh. Mau apapun alasannya, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Dan firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Tidak dikatakan tunduklah pada suamimu ketika suamimu kaya, tapi kalau suami lo kere ya udah gak apa-apa lah cerai. Enggak gitu. Firman Tuhan udah dengan jelas bilang tunduklah pada suamimu. Karena ketika istri-istri tunduk sama suami, suami mengambil beban hidup itu. Suami mengambil sebuah beban kalau dia harus menjadi lebih baik. Bukan soal cuma materi, bukan cuma soal kekayaan atau semua yang bisa dilihat dengan mata, enggak. Tapi ketika suami bisa menjadi kepala keluarga yang sesuai seperti apa yang firman Tuhan katakan, otomatis dia juga pasti bisa menjadi suami yang sesuai, yang bisa memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan oleh istri dan anak-anaknya. Dan anak-anak, apakah kalian menghormati orang tua kalian dan berbakti kepada mereka? Atau kalian hanya mau berbakti kepada orang tua kalian kalau orang tua kalian memperlakukan kalian seperti yang kalian mau? Akhirnya kalian mengontrol orang tua kalian. Oke, aku akan menghormati papa mama asalkan papa mama tuh begini. Gak bisa gitu. Kalau mau terjadi perubahan dalam hidup keluarga kita, mulai merubah diri kita dulu. Kita dulu yang harus berubah. Orang lihat perubahan hidup kita, Tuhan melihat perubahan hidup kita, barulah hal itu akan menular kepada sekeliling kita dan orang-orang itu akan ikutan berubah. Seperti itulah cara kerjanya. Bukannya nuntut melulu. Di pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, di sosial media, berdayakan dirimu. Jadikan dirimu berguna. Karena untuk itulah kita dipanggil keluar oleh Tuhan. Eklesia dipanggil keluar dari dalam gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Eklesia. Jangan udah jadi Kristen masih aja nongkrong di tempat-tempat gelap. Gimana terang kita mau kelihatan kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa? Itu seperti lilin, tapi lilinnya menyala lilinnya, tapi ditaruh di gentong. Udah gitu gentongnya ditutup. Ya nggak kelihatan apinya. Seperti itulah orang yang ngakunya Kristen tapi nggak pernah memberdayakan dirinya untuk menjadi alat Tuhan. Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya kan? Kalau misalnya istri saya kecil banget gitu, saya bisa kantongin, terus ketemu orang, datang sendiri, datang sama siapa? Istri gua. Loh mana istrinya? Ada. Mana itu? Istri saya kantongin gitu. Itu kayak gitu loh. Ya kalau mau orang tahu istri saya yang mana, ya harus ditunjukkan lah ini istri saya gitu loh. Akhirnya orang tahu kalau saya sudah beristri gitu. Jadi orang-orang Kristen yang nggak mau memberdayakan dirinya adalah orang-orang yang nggak berguna. Garam nggak asin, lilin tapi nggak ada cahaya, terang tapi nggak jelas. Hari ini kita belajar dari Zakheus, orang yang berusaha dengan giat untuk bertemu dengan Yesus. Kita juga harus giat mencari Yesus. Setelah kita giat mencari Yesus, kita diperkenankan oleh Yesus. Kita harus duduk dan dengar-dengaran perkataan Yesus, mengalami perubahan hidup. Setelah mengalami perubahan hidup, kita berdayakan diri kita, membuat diri kita berguna.
seperti itu. Makanya banyak orang yang nggak pernah bisa memberdayakan dirinya karena dia nggak pernah mau dengar-dengaran perkataan Yesus. Gimana dia mau dengar-dengaran perkataan Yesus? Karena dia nggak berkenan di hati Tuhan. Gimana mau berkenan di hati Tuhan? Orang dia nggak sungguh-sungguh nyari Tuhan. Sedangkan Tuhan sungguh-sungguh nyari kita. Sampai jadi manusia. Disiksa, mati, bangkit lagi. Tuhan itu sungguh-sungguh nyari kita. Makanya kita juga harus sungguh-sungguh nyari Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang sering berkata, hidupnya hanya dari iman. Gua mah dari dulu hidup tuh dari iman. Yang penting mah iman, yang penting gitu ya. Tapi ngode melulu minta dibantu. Mana imannya? Katanya hidup dari iman. Ngode melulu gitu. Aduh, gua baru pakai duit habis nih rekening ya kayak gitu. Ngode melulu gitu ya. Bapak enak nih gitu, kayak gitu ya. Ada yang selalu bersuara, kita ini umat yang diberkati. Anak raja, segala raja. Tapi kalau belanja nawar, nggak karu-karuan. Anak raja kok nawar? Rajanya lagi bokeh apa gimana? Yang jelas rajanya bukan Yesus ya. Kalau sampai kayak gitu. Katanya umat yang ditebus. Ditebus dengan darah yang mahal. Tapi dalam kesehariannya, dia diperbudak oleh keinginan hatinya. Dia diperbudak dengan hobinya. Dia diperbudak dengan pikirannya. Dan dia senang diperbudak dengan hal-hal itu. Katanya umat tebusan. Hari-hari ini banyak orang Kristen oke. Kristen oke adalah omong kosong. Ngomong aja terus. Suaranya kencang tapi gak ada isinya. Gak ada tindakan nyatanya. Bersuara sangat kencang di sosial media. Bersuara sangat kencang di pertemuan-pertemuan. Jago berbicara di depan mimbar. Hebat memilih kata-kata motivasi. Tapi begitu diajak debat, maaf, akun saya dihack. Padahal suaranya keras sebelumnya. Banyak yang sering bersuara tapi tidak mau mempertanggungjawabkan perkataannya. Kita lihatlah selama 2 tahun belakangan ada berapa banyak pengajaran-pengajaran gereja yang sesat. Dan sampai hari ini pengajaran itu tidak pernah terjadi. Tapi masih banyak yang percaya dengan mereka. Hebat, makanya saya bilang itu orang-orang. Kita nggak boleh gitu. Kita harus mengerti ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Makanya kenapa saya selalu mendorong semua jemaat untuk membaca Alkitab sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya sama pemimpin gereja. Supaya mengerti. Jadi ketika terjadi pengajaran-pengajaran yang nggak benar, kita tahu kalau itu nggak benar. Tanpa harus dijelaskan lagi. Kurangi bersuara. Perbanyak tindakan. Kan udah bersuara melulu tuh kemarin-kemarin. Sekarang saatnya bertindak. Kurangi bersaksi ini itu. Wah, Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat gitu ya. Kurangin gituan semua. Perbanyak teladan. Kita juga nunjukin kita ini hamba. Kita melakukan bagian kita. Ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Perbanyak ngomong, gue bisa berbuat apa untuk Tuhan. Tapi jangan ngomong doang. Bertindaklah untuk berbuat sesuatu. Jangan cuma mikir, gue bisa apa ya, gue bisa apa ya, gue bisa apa. Tapi gak melakukan apa-apa. Datang gitu loh, datang ngomong, gue bisa bantu apa. Saya senang di sini ada satu member kita yang setiap kali mau produksi rekaman ibadah, dia datang untuk membantu. Dan dia gak bilang bantu apa, dia datang aja bilangnya mau bantu. Ya udah, saya manfaatkan gitu ya. Dia membantu gitu. Walaupun dia nggak tahu awalnya harus membantu apa, tapi dengan dia membantu kita di tempat ini, dia jadi banyak belajar. Dan saya percaya apa yang dia lakukan hari ini akan menjadi modal dia di masa depan untuk mungkin pekerjaannya, mungkin di hobinya, mungkin di mana di tempat dia ada. Saya percaya itu ya. Dari sini akan terlihat kualitas kita yang sebenarnya. Apakah kita emas atau bukan? Emas mau kalian taruh di septic tank, dia tetap emas. Kalau orang bongkar septic tank, wih emas, tetap diambil. Emas beneran, bukan emas yang di septic tank gitu ya, emas beneran. Dia tetap berharga. Dia tetap direbutin walaupun di tempat yang kotor, di tempat yang gak layak, di tempat yang busuk.
emas tetap akan direbutin. Tapi lumpur, mau lumpur itu berteriak sampai ke planet Pluto, kalau dia itu emas, dia tetap aja lumpur. Nggak ada yang nyari. Lumpur itu nggak dicari, nongol aja udah. Nyebelin nih, apalagi kalau orang yang habis naik motor atau naik mobil ketemu lumpur, oh sebel, baru dicuci soalnya. Sebel orang sama lumpur. Emas itu nggak pernah nyari pengakuan. Karena orang-orang sudah tahu kalau emas itu berharga. Emas nggak perlu teriak-teriak, gue emas loh, gue emas gitu. Nggak perlu. Karena emas itu memang berharga dari awalnya. Kita anak-anak Tuhan tuh berharga. Firman Tuhan udah bilang dalam Yesaya, karena engkau berharga dan mulia. Firman Tuhan udah taruh status itu sama kita. Kita nggak perlu cari pengakuan. Kalau kita ini anak Tuhan, saya anak Tuhan loh. Masa anak Tuhan begitu gitu. Nggak perlu ada pengakuan. Status itu sudah diberikan pada kita. Jangan dibuang. Makanya dibilang jangan menaruh permata ke babi. Karena babi nggak suka permata. Dia sukanya nanduk orang. Dia sukanya ngejar orang. Dia sukanya main-main di lumpur. Salah. Taruhlah benda berharga pada tempatnya. Pada tempat yang sesuai. Ada yang nanya gini. Di mana dalam Alkitab dicatat Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ada yang bertanya seperti itu. Itu pertanyaan aneh. Mana? Alkitab nggak pernah bilang kalau Yesus itu Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong kok kalau dia itu Tuhan. Yesus nggak perlu membuat pengakuan siapa dirinya. Yesus nggak perlu. Orang-orang lain akan mengaku. Ketika Yesus dibaptis, keluar dari air, dia nggak bilang, wah gua anak Tuhan. Enggak. Ketika dia keluar dari air, langit terbuka, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Yesus nggak perlu buat pengakuan, karena memang dialah anak Tuhan, karena dialah Tuhan. Statusnya tuh udah absolut, udah mutlak. Dia adalah anak Tuhan, dia adalah raja, dia adalah Tuhan. Nggak perlu cari pengakuan. Saya nggak perlu sebarin ke semua orang. Saya ini suami dari Livi Dominika. Nggak perlu. Udah ada cincinnya nih. Udah ada foto-foto pernikahan kita. Ada sertifikat nikah. Nggak perlu saya sebarin ke semua orang. Istri saya nggak bakalan tiba-tiba pulang, suami gue yang mana ya? Nggak bakalan gitu. Karena udah jelas hubungan kami, status kami udah jelas gitu. Jadi nggak perlu saya cari pengakuan tentang itu. Justru yang pernah mencari pengakuan supaya dia disembah adalah iblis. Ketika dia sedang mencoba Yesus di padang gurun, semuanya ini akan kuberikan kepadamu asalkan engkau sujud menyembah kepadaku. Itu iblis. Berarti kalau orang-orang yang suka cari pengakuan supaya dikagumi, supaya wah luar biasa, supaya dipuja-puja, hati-hati, itu jebakan iblis. Itu bukan caranya Tuhan, itu bukan cara Yesus. Jokowi nggak perlu membuktikan dirinya kalau dia adalah presiden. Status kepresidenan Pak Jokowi sudah didapatkan ketika dia memenangkan Pilpres. Jokowi nggak perlu buang-buang energi untuk membuktikan kalau dia itu presiden hanya karena ada yang minta, mana buktinya kalau Anda presiden. Nggak bisa lihat apa itu pas-pampres banyak banget. Nggak pernah lihat berita apa. Nggak pernah lihat TV apa. Nggak pernah ke sekolahan apa lihat foto presiden sekarang siapa. Nggak perlu. Kita nggak perlu buang-buang energi untuk mencari pengakuan. Nggak perlu. Karena status itu udah ada dalam diri kita. Kita nggak perlu teriak sama Tuhan supaya Tuhan mengakui kita. Nggak perlu. Tuhan tahu mana anaknya yang melakukan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Mana yang mandiri, mana yang manja. Mana yang beneran cinta Tuhan, mana yang cinta tapi bersyarat. Mana yang memberdayakan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Mana yang kebanyakan alasan kalau diminta bantuan untuk pelayanan. Nggak perlu teriak-teriak kayak gituan, cukup dibuktikan aja. Kalau kita mau semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji hadir dalam hidup kita, termanifestasikan dalam setiap langkah hidup kita,
hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita mau itu semua ada dalam hidup kita, berdayakan dirimu untuk pekerjaan Tuhan lewat cara yang kalian bisa. Empowering yourself. Amin. Mari teman-teman semua, mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.